Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ila maqala. Minggu kemarin kita membahas tentang fadilah orang yang sering melakukan wirid bacaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengucap la ilaha illallah dan mengucap subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apabila seseorang yang mengucap subhanallah wa bihamdi atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka orang itu akan ditanamkan satu pohon kurma di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mengamalkan daripada bacaan subhanallah, maka orang itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini dari Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ajalul bahaim wa khasya'isil ardi wal gamal wal baraghith wal jarad wal khayl wal baghal wad dawab wa ma siwa dzalik bit tasbih fa idzan qada tasbihuha qabadallahu arwahaha. Ujar Nabi Muhammad, sidin bapander bahwa ajalnya bahaim, yaitu binatang. Arti ajal berarti itu datang namanya kematian. Itu nama ajal. Kalau kita sudah mati berarti itu ajal kita meninggal. Disebutkan di sini ajalul bahaim, ajalnya daripada hewan-hewan wa khasyashish, yaitu tumbuh-tumbuhan, wal khasyaisil ardi, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di tanah. Tumbuhan seperti kembang melati, kembang mawar, semua yang ada di kembang-kembangan yang harga puluhan juta sampai ratusan juta. Itu namanya khasyashil ardi. Itu artinya tumbuh-tumbuhan. Terus di sini apa? Wal qamli, kutu. Kutu yang di kepala biasanya. Wal baraghith, yaitu nyamuk, wal jarad, belalang, wal khayl, kuda, wal bighal, keledai, wad dawab, dan binatang-binatang, wa ma siwa dzalik, dan selain daripada itu, fit tasbih, dia itu mengucapkan tasbih. Seperti nyamuk, mungkin pas mendengar pian di telinga nging, itu tasbihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kuda. Apa kuda biasanya dia merengek suaranya itu. Mungkin itu tasbihnya kuda terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wal qamal, kutu. Mun kutuan tahu tak? Mun gatal mungkin nya ngetek tasbih di kepala. Kutuan banyak kutu. Orang tapi besampo biasanya kutu. Keledai. Kalau keledai ini binatang yang makal. Keledai ini kepalanya kuda, awaknya kayak model sapi-sapi kayak itu. Itu keledai. Suaranya itu biar merengekik, pokoknya kada bagus lah, itu ngarang keledai. Jadi ada satu cerita, keledai ini makal. Jadi pedagang yang ada di pasar membawa keledai. Kalau di sana kan keledai berjualan apa namanya seperti sayur-sayuran atau membawa buah-buahan di keledai tadi. Lalu orang ini tadi membawa apa namanya itu, gula.
dibuat di atas keledai. Lalu lewat satu sungai, sungai yang dalam. Ketika lewat satu sungai tadi keledainya rabah, tergelincir. Pas sudah tergelincir sekalinya gulanya tadi takana banyu. Imbah takana banyu, lalu ujar si keledai perasaannya tadi berat benar bawaan, kenapa jadi beringan? Karena kalau gula takana banyu itu beringannya habis. Nah iya jatuh ke pasar nih keledai aku nih terjerungkup. Bawa ke pasar seadanya lagi yang basah-basah itu. Keesokan harinya orang yang memiliki keledai tadi kadang membawa kadang membawa gula lagi. Tapi apa yang dibawa? Yang dibawa kapas. Bawa kapas. Kibak muatan di atas. Ujar si keledai nih, amun aku banyak bawaan nenek pura-pura tajerungkup aja pulang. Nah kalau pina beringan. Lewat pulang sungai di situ, sekalinya pura-pura tajerungkup keledainya. Embah sudah takana banyu kapas tadi berdiri kada kalau lagi keledai. Bebarat kalau pian. Kalau kapas itu dibawa ringan, tapi kalau kena banyu coba kan pian sekarung randam pian di sungai. Bebarat kada kau lagi bergerak. Itu ujar kisah Habib Ali Masyur itu. Akalannya keledai. Jadi mun orang rancak makal kiau keledai. Kalau kada banyak orang makal lah. Begawi kadang-kadang makal. Apapun makal, gawiannya makal. Orang makal itu biasanya memilih upah. Itu makal. Amunnya kerancak makal, berarti keledainya. Gawian keledai makal tuh. Kalau pian biasanya umroh atau haji atau berangkat ke Yaman itu ada namanya keledai. Di sana situ pian orang berjualan kada bisi kendaraan keledai itu. Dibawa ke pasar ada gelendengnya. Sudah gelendeng, taruh di iga. Keledainya tadi berdirian, ditutupi matanya, dipayungi orang. Kalau selesai berjualan, bawa lagi keledai tadi. Itu orang-orang di sana. Ujar sidin apa fit tasbih, inya itu betasbih jualan Allah. Seperti iwak, seperti apa lagi lah, ada yang tumbuh-tumbuhan seperti pohon-pohonan durian itu betasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idzan qada tasbihuha, apabila si tanaman tadi, si kutu tadi, si belalang tadi, kuda tadi, keledai dan binatang daripada tunggangan tadi, apabila inya itu kada bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, qabadallahu arwahaha, Allah cabut. Makanya mun pian dapat mengunjun baung kah, mengunjun misalnya dapat papuyu kah, itu rahatan papuyu tadi kada bertasbih. Kalau nya bertasbih papuyu tadi walaupun nampak sudah kada bakalan pian kena. Gitu tak. Makanya iwak sarden tuh banyak kada bertasbih pian, paling banyak orang dapat di laut biasanya. Bujur lah. Kalau misalnya mengunjun seluang, mun dapat wadah kita berarti nya lupa tuh bertasbih. Itu ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan Jabir bin Abdullah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah ta'ala ya Muhammad khamsun thuqilu mawazin ummatik. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursinya, khamsun thuqilu mawazin ummatik. Ada 5 ujar sidin yang bisa memberatkan timbangan umat ikam kena. Nah ini yang diamalkan, ada 5 jasidin yang kau memberatkan timbangan ikam kena waktu di padang mahsyar. Ahaduha, salah satunya, yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Orang sebelum tidur membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Kenapa? Ini salah satunya memberatkan timbangan kita kena di akhirat. Yang kedua, kalau pina kita mulai pagi sampai sore sampai malam, kita itu ada terucap yang mensyirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala, baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Kita ulangi, kita tajdid. Ats-tsani, yang kedua, as-salatul khams, sembahyang 5 waktu. Itu beratakan. Karena sembahyang 5 waktu ini disebutkan awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salah as-salah.
Awal-awal nanti yang akan dihisab Allah Subhanahu wa taala, apakah pertama dihisab misalnya amal sedekah ratusan juta, atau misalnya dihisab mobilnya berpuluh-puluh, atau misalnya inya hisab bekas membangun masjid atau membangun apapun yang kebaikan daripada itu mundur seberataan. Yang dihisab Allah pertama, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah, sembahyang 5 waktu. Kayak apa ikam sembahyang duhurnya? Sah apa kada? Di mana ikam sembahyang? Tinggalkan apa tidak? Ujarinya kada kawal lagi, mulut tidak bisa berbicara di hadapan Allah, tapi tangan nanti menjadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, ulun saksinya tangan, tidak pernah ulun ini digatuk dengan air wudhu dengan inya sembahyang. Tangan. Batis, ya Allah, batis ini tak pernah dia jalankan untuk kebaikan, tidak pernah dijalankan untuk kemaslahatan seseorang. Ini saksinya. Mulut bisa berbohong, tapi tangan tidak bisa berbohong nanti di hari kiamat. Mulut ditutup, diam mulut. Mata, apa yang dia kerjakan waktu engkau di dunia? Misalnya melihat sesuatu yang bagus, seperti melihat para ulama, seperti melihat Al-Quran, melihat sesuatu itu yang yang bermanfaat, mata digunakan. Tapi ujar mata, ulun ini pernah digunakan melihat seseorang yang engkau cintai, yaitu kekasihmu, keturunan Nabi Muhammad. Pernah melihat, cinta lawan beliau. Mata ini tadi. Orang yang cinta dengan orang yang cinta dengan orang yang mencintai para ulama, maka orang itu akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad, mendapatkan kenikmatan. Makanya ulun ceritakan kemarin, ada salah satu seseorang itu memiliki dosa aja gawian hari-hari. Setiap hari dosa, kerjaannya dosa, pokoknya kada bagus, inti segala intinya. Tapi inilah rahmatnya Allah kepada umatnya Nabi Muhammad. Mudahan kita seberatan dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu orang yang ahli pendosa tadi disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditakuni inya ini, apakah engkau itu berbuat kebaikan? Ujar seseorang tadi, kada ulun kada berbuat kebaikan, gawian ulun kada bagus. Kerjaan ulun berdusta, kerjaan ulun menghasut orang, kerjaan ulun mencari kejelekan seseorang, semuanya kerjaan itu tidak bagus. Tapi apa? Tapi ketika itu para malaikat sudah sangka sarik dengan orang ini, kada bisa apa-apa lagi. Kata malaikat, aku bawa dia ini ke api neraka, akan aku bakar jasad dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, stop wahai malaikat, jangan dibawa dulu. Ini umat Nabi Muhammad. Takuni lagi bujur-bujur. Wahai Fulan bin Fulan, apakah engkau itu pernah ke majelis ta'lim? Kada pernah sama sekali. Kayak apa majelis ta'lim? Kada tahu namanya majelis ta'lim. Ditakuni pulang. Wahai Fulan bin Fulan, apakah engkau itu pernah cinta lawan ulama dan para habaib? Ujarinya, kada tahu mana habaib, mana mah ulama, kada tahu apa-apa. Ulun ini kada pernah cinta, kada tahu yang kayak seperti itu. Jujur sudah. Sudah nih malaikat ini linggis, arit, macam-macam sudah terkumpulan. Nah, beleh sudah, ini apa ini? Tapi Allah tetap santai dulu. Takuni lagi malaikat Takuni lagi. Apakah ikam bisi kawan? Mana kondisi Fulan tadi? Ujar inya, ada bang bisi kawan. Seikung kawan. Mau lah dikawani orang bian, tulak kasih ini misalnya teler, tulak kasih itu menyuntan ampun orang, tulak melihat ini menyambat orang, tulak ini kada bagus siapa kon mengawani. Yang mengawani orang kada bagus tuh orang yang kada bagus juga. Mun mengawani orang yang kada bagus, lawan orang bagus kada ada harapan. Dahkun orang. Jadi ujar Allah, takuni pulang, ikam bisi kawan lah. Ada ulun bisi kawan si ikung jar. Itu bang yang mau mengawani ulun. Habis itu ditakuni, inya itu pernah lah atau inya itu cinta lawan ulama. Setahu ulun inya itu berkisah pernah bang, ulun ini cinta benar ulama, Fulan bin Fulan aku cinta benar. Lalu ketika itu Allah Subhanahu wa taala memadahkan lawan malaikat, wahai malaikat bawa inya ke surgaku. Kenapa? Karena inya itu mencintai orang yang cinta terhadap ulama dan para habaib. Mudahan kita semuanya termasuk orang yang cinta kepada ulama dan habaib. Orang seperti itu orang yang diberi syafaat oleh Nabi Muhammad dan diberi pertolongan, diberi keringanan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi jasidin yang kedua yaitu meringankan daripada timbangan kita salat 5 waktu jaga. Jaga salat 5 waktu. Yang ketiga yaitu mengucap subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Itu meringankan. Kita membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Baca. Itu meringankan karena kita banyak dosa, timbangan misalnya kejelekan kita 2 kilo. Keburukan kita misal 10 kilo kemana kira-kira? Mun sudah timbangan kita berkejelekan siap-siap sudah pian. Siap-siap hendak bisa disate melekat, bisa digoreng, bisa dimasak asam, tergantung melekat hendak. Tergantung dosa. Mun pian dimasak asam kira-kira ada aja pang manis-manisnya. Mun dibakar warapang tanpa uyah, tanpa gula kira-kira manis lah. Pahit. Tergantung dosa. Mun kita dosa sedikit ya mungkin bakarannya asam-asam manis sedikit. Mun pindah sedikit benar misal dosanya disumap lah. Dibuat ditelampin, disumap kada tegatuk lawan api. Yang parah tuh tegatuk lawan api. Misalnya pian biasanya membenam tarung atau membenam tiwadak biasanya yang tegatuk bujur hangit pian tiwadak masak. Apalagi kulit kita. Nah, jadi amun orang yang mengamalkan seperti ini, memperbanyak seperti ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bacaan ini akan memberikan timbangan kebaikan kita. Yang keempat apa di sini? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Banyaki kita membaca itu termasuk memberatkan timbangan kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cuman bacanya kada panjang. Cuman kadang-kadang kalau masalah amalan masuk surga ini terlambat. Terlambatnya apa? Takulir. Ujar Habib salah satu ada guru malam Jumat. Malah hari Kamis. Kan tadi kan dulu baru datang di Batu Licin. Sawat kada tawakal Allah julun. Mulai maulidan dari Batu Licin berangkat perjalanan macet banyak apalah tambang. Ustadz Muhammad tadi membawa kada kisah lagi lubak terabang. Julun kayak model membawa gokat tolo pian punya pernah tulah kemana kamu mau gokat rajin. Nah julun ini dikir aja lagi. Ya Allah julun mati julun. Sian bini ulun kawin pulang pajangannya. Tapi kira juga ulun masih anom lagi. Laju benar pian 80 100 nih bukahnya. Jadi Ustaz Muhammad kiapa ini di sarah aja orang punya mati kita bimbayan. Tapi insya Allah julun kada. Insya Allah laju pian. Anak telanggar orang macam-macamnya menyapatakan tapi alhamdulillah sampai. Pas 2 hari ulun ke sana. Pas 2 hari sekalinya ada ziarah-ziarah. Ini emang bercerita sedikit lah karena banyak inspirasi di situ tadi ulun. Itu amarnya wajib dari Habib Umar bin Muhammad bin Hafid. Jadi santri-santrinya itu walaupun ada kegiatan apapun tunda semuanya diliburkan. Harus wajib perkumpulan ijtima itu. Namanya Al-Wafa bi Adillah yang digelar yang dinamai oleh Habib Umar bin Muhammad bin Hafid. Jadi perkumpulan itu 3 bulan sekali khusus alumni Darul Mustafa Al Habib Umar bin Muhammad bin Hafid. Itu kumpulan tadi guru-guru yang terkenal di Banjar. Siapa yang terkenal di Banjar misalnya Ustadz Ilham Humaidi, Guru Mahmudi tadi ada terkumpul, Habib Ali ada terkumpulan bang di situ. Masya Allah tetap ramah di situ. Kayak apa dakwahnya, seperti apa dakwahnya. Banyak pertanyaan-pertanyaan. Habis itu yang di sini ada pertanyaan tadi salah satunya dari ibu-ibu mungkin dari SMS atau apa. Bagaimana Ustadz? Ya, sedikitlah bercerita. Hukumnya kalau guru-guru biasanya salaman dengan perempuan dengan begatuk tangan. Ini emang banyak dipermasalahkan di kampung. Bujurlah. Permasalahan itu dari Idul Adha dan Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Bagaimana ini secara hukum? Kalau secara hukum kan banyak sih permasalahannya seperti itu. Kalau orang bersalaman dengan seseorang yang Zawatul Hay'ah itu orang ini masih cantik. Orang ini masih pandangan yang
Ya lebih menawan lah, intinya menawan lah. Kalau kita melihat menawan seperti itu haram mutlak kecuali dengan mahramnya. Kemarin sudah jelaskan mahramnya, dengan sepupu kada boleh. Yang boleh apa kemarin sudah dijelaskan, kada boleh. Terus dicari lagi cara-cara, adakah yang membolehkan masalah bersalaman dengan itu? Tapi ada yang membolehkan. Yang membolehkan misalnya ulun salaman dengan nini tuha bungkuk muha keriput misal. Kira-kira nafsu lah ulun. Keriput bener. Oh, tong. Anak bersalamun ikam tong ulun kada keriput, kada nafsu lagi. Itu ada diperbolehkan. Cuman ada alasannya juga. Amun ikam kada nafsu ujar si Anum tadi lawan yang tuha, busiah nininya nafsu lon ikam. Bahaya juga kisahnya. Di permasalahan. Berarti yang diperbolehkan kai tuha yang bina bungkuk kada bernafsu lagi, lawan ini tuha yang berbungkuk kada nafsu lagi aja salaman kada sudah, ada apa lagi sudah, yang bina berbau tanah atau sudah. Dasar kada kawa pian diperbolehkan dicari hukum-hukum yang bersalaman tanpa mahram. Kata Al-Habib Ali Al-Jufri, seandainya kata Habib Ali Jufri, tangan aku ini ditusuk dengan panasnya api neraka, itu lebih bagus daripada orang yang salaman bukan mahramnya. Pilih mana pian? Tusuk tangan pian dengan timah yang panas loh, lebih bagus daripada orang yang salaman tapi bukan mahram. Culun pikirkan di kampung ulun banyak banget minal aidin wal faizin, Makanya apa guru? Wallah kalau sarah pian aja lagi mun pian akun mamalkan ini, alhamdulillah ini sekedar ilmu, dan ini wajib dan ini haram dan tidak haram. Itu aja lagi banyak sih permasalahan, soalnya di kampung-kampung ini banyak permasalahan. Kemarin itu banyak permasalahan, pertanyaan-pertanyaan. Jadi dalam 2 hari itu Masya Allah dijadwalkan setiap masjid-masjid ada sekitar 30 masjid, lebih 30 masjid lan musola. Dibagi habis maghrib disuruh ceramah di sana, suruh ceramah sana, suruh ceramah sana. Banyak orangnya, ngaran se-Kalimantan yang datang, guru-guru yang gana-ganal, Habib yang gana-ganal di Banjar semuanya, yang keluaran Darul Mustafa itu terkumpul di situ. Itu Bang, kita rekatnya dengan sesama ahlu dakwah. Ada satu cerita kan di situ, bahwa katanya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau ini dan kakak beliau ini paling himung orang berdakwah di kampung-kampung. Itu sesuatu yang paling dicintai. Berdakwah kita di kota, berdakwah kita dengan orang-orang kaya, berdakwah misalnya dengan orang yang bedahi-bedahi, misal yang diharapkan apa? Nenek datang kepada orang yang berduit, semangat, garing aku lawan jar. Kenapa? Tegana sedikit barangnya. Tahu lah barangnya, amploknya. Yang diharapkan amploknya. Datang misalnya ke jauh-jauh, ke pelosok-pelosok berdakwah. Misal kada bisi, kada amplok napa-napa, hambarna jar modal minyak itu pulang jar. Padahal itu yang dicintai Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim. Beliau ini sampai-sampai dijulungi duit 1 koper. Nah, Bib, ulun ni BP memberi pian duit 1 koper untuk membayari Darul Mustafa. Kata Habib Umar, kada bawa ikam duit. Ini tanggungan aku. Ceritanya luar biasa. Jadi inspirasi kita itu, makanya mun ulun hendak berdakwah jadi membawa Ustaz Muhammad, kita ke pelosok aja lagi yang mana yang pina kada tapi banyak Islam di biar ya apakah di santet-santet orang ada apa juga. Itu yang disukai Sidin. Luar biasa. Terus ada betakun bilang masalah keikhlasan, macam-macam rame itu. Itulah artinya perkumpulan kita itu ada satu ilmu dan ada satu tadi inspirasi bagaimana kita cara berdakwah. Artinya bahwa orang-orang yang ada di kampung untuk membuat kebaikan, muninya kada mau silahkan terserah. Yang penting apa, kewajiban ikam sudah selesai. Itu. Makanya kemarin 2 hari sampai di sana perkumpulannya dibagi-bagi sampai tadi belum sampai teh. Lucut juga Bang Bian. Tapi aluh mandi kada lagi, tenak mandi kada sawat lagi sudah. Dan perjalanan alhamdulillah semuanya itu, semua majelis-majelis itu semua didoakan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid. Mudah kita seberataan dapat pertolongannya Rasulullah dengan mencintai cucunya Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang kelima yaitu membaca istighfar. Istighfar kita membaca
Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang kelima ini memberatkan daripada timbangan kita. Ya Muhammad inni aj'alu kullu harfin min hadhil huruf min mizani ummatik. Ujar Allah Subhanahu wa taala babandir lawan Nabi Muhammad. Sesungguhnya satu huruf ini kena akan aku beratkan daripada timbangan umat ikam. Misalnya la ilaha illallah atau walhamdulillah atau subhanallah. Subhanallah itu berarti apa? Sin, ba, ha, nun, alif, lam hanya ha. Itu seberataan 5 atau 10 itu karena memberatakan timbangan. Satu huruf nanti dikasih timbangan. Satu huruf nanti dikasih timbangan. Bukan satu semuanya ini membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar langsung timbangan. Tidak. Tapi mulai satu huruf, berapa huruf yang kita baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Hitung satu hurufnya. Itu kan akan diandak di mizan timbangan kita menuju akhirat. Mun sudah timbangan kita misal di hadapan padang mahsyar. Kan kita itu kan kalau kita hendak berjalan ke Siratul Mustaqim itu sebelumnya timbangan. Timbangan hotnya syafaat Nabi Muhammad. Di atas timbangan tadi itu, di bawah timbangan tadi yaitu api neraka menggulukur sudah. Bagaimana jembatannya? Apakah jembatan seperti Suramadu yang bisa dijalani dengan mobil, truk, semua sepeda motor? Kada nyaman gitu pian. Wah lu nukar motor aja pas puji jembatan Siratul Mustaqim kena aja mencari motor yang tahan naik gunung kada berjalan batis suara. Kayak apa? Ada yang berjalan batis, ada yang betengkaung, ada yang bekesot, ada yang buka, ada yang sekejap mata, ada yang pakai kendaraan. Apa yang orang kendaraan orang di sana? Mun orang rancak bekurban, inya kena besapi lewat. Sapi itu tanggungannya. Ji Johan misalnya pakai sapi lemosin kenal saparanakan. Kenapa Ji? Aku korban lemosin nih pang dibalas Tuhan ya. Amun pian membalas sapi kurus juga kena. Mun pian korban sapi yang lamak lemosin harga 40 juta tahan pian dia sekeluargaan. Kenal. Tergantung yang diberi. Makanya kalau orang korban itu cari sapi yang paling bagus dan paling lamak dan paling sehat. Kenapa? Itu dibalas Tuhan kena tonggangan. Ada yang betengkaung. Jadi sebelum kita berjalan ke Siratal Mustaqim itu apa? Ada di situ karena ada haud, ada syafaat Nabi Muhammad. Diceritakan bahwa haud itu yaitu dapatnya keluar air itu di celah-celah tangannya Nabi Muhammad. Keluar. Kita minum banyu tadi la yadhma abadan kada haus seumur hidup. Mak nyamannya kada haus seumur hidup keluar. Itu dapatnya haud Nabi Muhammad. Mudahan kita seberataan meminum haudnya Nabi Muhammad. Tapi minum itu pian kada bahausan. Adalah pian warung jable kada lagi di padang mahsyar. Bejual kopi kada lagi. Tidak ada mikir akan berjualan di padang mahsyar yang lain. Kita di sini tulak ke gunung misalnya. Ada jualan tapi di sana kada ada. Yang kita bawa jualan dari sini itu apa? Amal kita pikul. Amal lawan tulisan kena dijulungi. Nah, desan ikam. Apabila mengambilnya tangan kanan, selamat dah pian bersyukur behindik-hindik kada apa-apa. Kenapa? Pasti orang itu masuk ke dalam surga. Tapi kalau orang dijulung, nah jar, sekalinya nak mengambil tangan kanan, no. Ndak boleh. Tangan kiri. Siap-siap pian pacangan digoreng. Berarti catatan buruk wara. Ada juga yang lebih parah dijulungi tangan kiri, hendak mengambil kada mau harus mulai belakang. Nah, mulai belakang catatan. Buka di situ. Oh, hari Minggu ulun kada sumbahyang. Hari Minggu ulun menipu orang. Tak kumpulan tak catatannya. Catatan pian mulai hidup, mulai balik. Mun catatan buruk pian bawa. Innalillahi. Ya, ini catatan baik pian nih. Malam Sabtu misalnya Haji Johan ada batulis malam Sabtu jam majelis taklim Fatur Rahman. Tertulis. Mun kada tulak pang ada hadapan tertulis. Yang kada tulak di mana misalnya dudukan misal di pelatar. Misal menggibah orang, catatannya ada kena malam Sabtu orang ada ke majelis taklim. Ini sikung kan ada yang kada ada manfaat. Catatannya ada.
Mau orang lewatan misalnya ke majelis talimnya santai di rumah, kenapa aja majelis talim itu menambah catatan pian kena. Menambah catatan pian, mun membuat baik berarti catatan pian baik. Itulah karena di padang mahsyar naik ke atas itu bukan jambatan yang seperti jambatan di dunia, tapi jambatannya dikisahkan lebih tajam daripada belati dan disebutkan bahwa halusnya itu rambut dibelah 70 atau 7 belahan. Pernah lah pian membelah rambut. Siapa sini rambut yang paling ganal ada kabisi rambut nang kayak ini. Muntah kumpal bujure nang kayak ini. Ambil sebuting rambut belah pian sampai 7 sampai 70 kawalah. Kayak apa landapnya? Landapnya lebih landap daripada belati. Pian jajak itu. Naiknya berapa? 1000 tahun. Adakah sini umur yang 1000 tahun udah hadapan 80 tahun gini sudah ada kalau lagi tulak. Naik 1000 tahun. Lempang 1000 tahun. Turun 1000 tahun. Diceritakan ada yang hanya bejajak di Syiratul Mustaqim gugur ke api neraka sudah. Ada yang dirataan bejajak, oh malah teh biar 1000 tahun 1000 tahun setengah sudah berjalan gugur di tengah. Ada yang hendak menuju surga, selangkah lagi menuju surga gugur ke api neraka. Mudahan kita seberatan selamat di padang mahsyar karena di Syiratul Mustaqim. Neraka pian di bawah. Ini kan amal pian. Yang 5 ini amal pian yang membawa pian di mizan. Timbangan pian banyak. Apa aja orang ini? Oh mas ini membaca istighfar hari-hari 1000 kali. Sambil menurih membaca sholawat. Sambil menurih misal memulung semuanya. Sambil berdoa subhanallah walhamdulillah wala. Kada tuntung sako sehektar ada 2 hari sako nah. Nah apa artinya benar ribut di padang sawit. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Baca aja istighfar kah sholawat kah. Baca. Sambil apakah begawi ini karena memberatkan pian begawi untuk keluarga yang wajib terus dibarengi dengan keridhaan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Harta duit yang didapatkan tadi akan menjadi berkah. Orang banyak duit ratusan juta tapi merasa inya itu kurang. Ada orang bisnis 1 juta 500 kadang merasa kurang berkah duit. Itulah usaha kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ulun membacakan bahwa ini kan masuk bulan Safar lah. Bulan Safar. Jadi apa namanya bulan Safar ini bulan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bala. Arti bala ini banyak musibah. Kalau pian mungkin bala itu rabah kendaraan, tajerungkup apa semuanya. Tidak. Kalau bala ini semua yang tidak pian sukai itu bala. Seperti orang patah hati itu bala itu. Orang yang sakit hati itu bala. Orang yang rabah bagandaraan bala. Orang tuntung menurih ribut arinya itu bala. Bujur nih itu ngaran bala. Gatah pian 1000 menurih sorangan mulai pagi sampai jam 2. Ujung sana rak hujan. Itu bala itu. Ujian. Jangan bemamai. Tahu sudah nih bulan Safar. Banyak bala. Jadi pian orang laki pian pinnya sarik-sarik tuh, yang beingat bulan Safar yang ini bala nek, us berdiam istighfar. Itu pian mamanya misalnya, yang diam-diam pian sudah nih bulan Safar bala turun karena diganggu pian kedusa kita banyak istighfar aja sudah. Ini bulan Safar yang diturunkan banyak bala. Tapi di sini ada yang diturunkan bala annahu yanzilu fi akhir arba'a min Safar bala wan adhibun annal bala la yufarriqu fi sayyisanah kullu yanzilu fi kullil yawm. Jadi dalam setahun itu bala dibagi-bagi Allah. Ada bala ini bulan ini, ada bala bulan ini, terus bala yang setahunan tadi dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan fi akhir arba'a min Safar, diturunkan hari Rabu karena di bulan Safar terakhir. Maka apa lagi guru ya pas bujur waktu mulung nih Rabu nih kayak apa ulun ya. Berpikir pulang tak kada apa-apa pian begawi, cuman maksud ulun di sini ketika begawi beingat lawan Allah. Beingat, itihi ke atas kalau pian ada yang patah. Embah pian taguguri batang nang kayak ini kena pungkangan di kepala. Adalah berdarah. Jadi di akhir RBA itu pian beingat bujur-bujur. Kenapa? Karena balanya setahunan dikumpulkan pada hari itu. Disebutkan di sini apa balanya berapa? Faedah dzikr arifin min ahli kasyaf
wa tamkin annahu yanzilu fi kulli sanah 8,000 baliyah wa 20,000 baliyah. Disebutkan di sini 120.000 bala. Ya, edadah. 320.000 bala. 320.000 bala. Banyaklah 320.000 bala. Itu diturunkan hari Rabu kena. Muntakana pian ulun pas kena semalam tuh apa lo untung kada apa namanya kada patal. Pian hari Rabu tuh hati-hati. Anak kalau pindah sekolah, anak kalau pindah berjalan padahi. Nah hari Rabu beingat nak kayak bala itu tuh kumpulan. Kita misalnya hari Rabu beingat begawi, banyak kita itu tawakal kepada Allah, banyak kita itu meminta perlindungan kepada Allah hari Rabu. Ini kan tanggal berapa ini? 16 Safar. 16, 17 Safar berarti hari Arba'a terakhir Rabu kena lah. Rabu kena. Pokoknya terakhir daripada Rabu jar orang kampung tuh Arba Mustakmir. Itu hati-hati pian dijaga bujur-bujur, mudahan kita seberatan dihindarkan daripada bala musibah. Mudahan kita seberatan diberikan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijagakan Allah taala daripada bala musibah ini, keluarga kita, sanak pemilik kita, orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Sedikit lagi, waqala alaihi salatu wasalam, innallaha la yarda an abdi ya'kul aklah fayahmadu 'alaiha wa yashrabu syarbatan fayahmadu 'alaih. Sesungguhnya Allah itu ridho dengan hambanya apabila hambanya itu selesai dia makan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Atau mbak tuntung minum alhamdulillah. Allah ridho dengan orang itu. Kenapa? Karena orang itu mensyukuri daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makan kita berbismillah. Kayak apa guru urun rancak kada ingat misalnya makan kada berbismillah, kada alhamdulillah atau apa lain sebagainya. Artinya minum bismillah, baca bismillahi awwal wal akhir. Bismillahi awwal wal akhir. Mun kita di tengah-tengah misalnya kada ingat membaca yang namanya bismillah, baca alhamdulillah. Mun makanan yang bagus juga alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi hauli minni wala quwwah, baca setiap hari. Mun orang bersyukur, ujar di dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau orang yang bersyukur kepada Allah, niscaya rezekinya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang selalu bersyukur dan selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya sugih dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita bertahlil sedikitlah. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 على النبي سلام الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 يا
يا الله يا الله يا الله يا رحيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سلم أجمعين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم أصل وبلغ وتقبل واجعل ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من قول لا إله إلا الله وما سبحناه من قول سبحان الله بحمده وما صليناه على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هدية بالغة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين وعلى كل من صحابه والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابع بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أربعة أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين ثم إلى روح من قرأها كنا بسبب من عنه باسم يا مولانا يا رب العالمين خصوصا يا الرحمن زين بن عبد الغني اللهم اجعلكم فداء لهم من النار وانفكاكا لهم من النار وإسكا له من النار وستره من النار وحجابا له من النار ونجاة له من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووالدينا ووالديهم وصولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم إلى أرواح من ضاجعهم وقرابهم من الأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة خصوصا من له الزائر ولا زائر له ورحمه جميع حنان يا منان يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أكرمنا بالعلم وأكرمنا بالحلم والزين بالتقوى والاستقامة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.